Pagi ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami memuji meninggikan Tuhan. Pagi ini sekali lagi kami diingatkan akan kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami juga diingatkan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Ketika kami mencintai dan mengasihi Engkau ya Tuhan, maka hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menjalankan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, pimpin dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami lebih menyelami, lebih memahami, dan lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini, yaitu tanggal 31 Oktober, kira-kira hari ini kalau menurut kalender gereja, kita sedang merayakan atau memperingati apa? Hah? Sudah keluar duluan. Ya. Hari ini bertepatan tanggal 31 Oktober, yaitu hari reformasi. Ya, hari reformasi ini bukan baru 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Ini sudah lewat beberapa abad. Sudah lama sekali. Reformasi itu didengungkan dan menjadi satu movement, menjadi satu gerakan di dalam kekristenan. Nah, di dalam kita merayakan, mengingat gerakan daripada reformasi ini, dibalik daripada semangat atau gerakan reformasi itu apa? Bapak Ibu, ketika ada satu movement, ada satu gerakan, pasti ada background-nya, latar belakangnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Nah, kalau kita mempelajari daripada background atau semangat daripada reformasi itu, yaitu bagaimana membawa Alkitab kembali kepada ajaran Alkitab itu sendiri. Ya, seringkali kita mendengar istilah back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Mengapa perlu kembali kepada Alkitab? Nah, ini adalah satu gerakan semangat yang 5 abad yang lalu. Ya, sekitar 1500-an itu terjadi dan sampai abad kita saat ini kita terus memperingati satu gerakan yang besar ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam istilah reformasi, ya, itu awalnya dengan kata reform, ya. Reform itu itu kita kembali. Form itu bentuk. Bentuk maksudnya bukan satu wadah kotak itu bentuk, ya. Jadi reform itu kita diajak untuk kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada awal daripada ajaran Alkitab itu sendiri. Jadi reformasi berarti membentuk kembali, membawa kembali, mengajak kembali kepada ajaran Alkitab. Jadi pengertian reformasi gereja adalah membentuk gereja kembali, baik paham maupun praktiknya, agar sesuai dengan makna dan tujuan gereja yang sesungguhnya.
Ini salah satu tokoh daripada reformasi. Ya, ini foto dari versi lain Martin Luther. Biasa kita lihat foto Martin Luther, dia pakai topinya itu, agak gemuk itu ya. Nah, ini satu foto daripada Martin Luther, seorang pencetus gerakan reformasi. Mengapa dia melakukan reformasi? Bapak Ibu, pada zaman 1500 kita belum mempunyai Alkitab secara fisik seperti kita. Dan tidak bisa atau belum mempunyai Alkitab yang ada di dalam HP kita masing-masing. Pada zaman itu hanya kaum cendekiawan, hanya para pemimpin-pemimpin gereja yang bisa membaca Alkitab dan menafsirkan Alkitab. Masyarakat pada umumnya tidak bisa membaca Alkitab. Nah, jadi Martin Luther menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman sehingga banyak orang bisa membaca Alkitab. Nah, ketika orang membaca Alkitab, orang semakin memaham dan mengerti apa itu Alkitab. Nah, salah satu bagian yang ada di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya bacakan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, gunanya apa? Manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada, yaitu untuk memperbaiki kelakuan atau tingkah laku yang tidak baik, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, di dalam pengajaran yang ada pada saat itu, zaman itu, jauh daripada apa yang diajarkan Alkitab. Kehidupan para pemimpin-pemimpin gereja pada saat itu jauh daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Sehingga Martin Luther mengkoreksi, mengingatkan akan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab pada zaman itu. Dia mengingatkan gereja, mengingatkan pemimpin-pemimpin gereja supaya kembali kepada ajaran Alkitab. Apa saja yang menjadi penyimpangan pada zaman itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, penyimpangan yang terjadi pada zaman itu, para pemimpin-pemimpin gereja itu menyelewengi ajaran-ajaran Alkitab. Salah satu yaitu mengenai doktrin keselamatan. Nah, di dalam doktrin keselamatan ini, di mana para pemimpin-pemimpin itu membuat satu surat yang disebut surat pengampunan dosa. Nah, melalui surat pengampunan dosa itu diperjualbelikan kepada masyarakat. Dengan memberi surat pengampunan dosa itu, maka orang-orang berdosa pada zaman itu, mereka diampuni dosa mereka dan mereka bisa terima atau menerima keselamatan dan masuk ke surga. Nah, ini salah satu penyimpangan yang terjadi di dalam gereja. Sehingga Martin Luther mengingatkan, mengajak gereja untuk kembali apa yang diajarkan gereja. Karena bagi Martin Luther, kita dibenarkan hanya beriman kepada Tuhan, yaitu justification by faith. Kita diselamatkan hanya beriman kepada Yesus Kristus. Dosa kita diampuni oleh darah Kristus. Kita tidak bisa diselamatkan hanya perbuatan baik.
melakukan sesuatu yang baik, tidak bisa. Dan dosa kita juga tidak bisa diampuni dengan membeli surat pengampunan dosa. Nah, itu terjadi. Mengapa terjadi? Karena pada saat itu pemimpin gereja menyimpang daripada ajaran Alkitab. Bahwa keselamatan itu bisa diupayakan. Pengampunan dosa itu bisa dilakukan dengan membeli surat pengampunan dosa. Nah, Martin Luther mengajak gereja kembali kepada ajaran yang benar. Selain itu, perilaku-perilaku daripada pemimpin-pemimpin gereja, mereka begitu korup. Jadi, uang penjualan pengampunan dosa, surat pengampunan dosa, selain untuk membangun Basilika Saint Petrus yang ada di Roma, sebagian uang juga dikorup. Sehingga pemimpin-pemimpin gereja yang khususnya paus, itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Karena semua pengelolaan keuangan gereja itu dikuasain oleh pemimpin gereja. Sehingga penyimpangan pengajaran, kehidupan yang korup, keuangan gereja yang dikorupsi, beban pajak yang tinggi yang diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah, dan itu pun masukan daripada gereja. Nah, ini yang ditolak oleh Martin Luther. Ya. Jadi Martin Luther memprotes ini orang-orang harus memberi surat pengampunan dosa untuk mendapatkan pengampunan. Namun sesungguhnya Martin Luther mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan melalui darah Kristus kita diampuni dan diselamatkan. Bukan melalui membeli surat pengampunan dosa di dalamnya. Nah, ketika Martin Luther terus mengobarkan semangat daripada reformasi ini, supaya gereja kembali kepada ajaran Alkitab. Supaya gereja mengajarkan kebenaran Alkitab. Supaya gereja taat kepada Alkitab. Supaya pemimpin-pemimpin gereja taat kepada ajaran Alkitab. Dan supaya pemimpin-pemimpin gereja tidak menjadi korup di dalam kehidupan agamawi. Bapak Ibu seringkali di dalam pembinaan, pelatihan, majelis atau BPP seringkali saya sampaikan bahwa hamba-hamba Tuhan, para majelis, para BPP atau guru-guru sekolah minggu atau aktivis sekalipun, kita adalah pagar gereja. Apa maksudnya kita adalah pagar gereja? Kita bukan hanya gereja seperti satu organisasi saja. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai penatua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai orang-orang yang memahami Alkitab, yang belajar Alkitab, dan diposisikan pada posisi penting di dalam gereja untuk memimpin gereja dan untuk memagari gereja. Nah, istilah ini sering saya pakai, kita adalah pagar gereja. Majelis penatua, pengurus adalah pagar gereja. Memagarin apa? Memagarin itu gereja sehingga mempunyai ajaran kehidupan yang sehat di dalam gereja. Jadi bukan hanya hamba Tuhan saja, yaitu majelis aktivis, guru-guru sekolah minggu, para penatua, kita adalah pagar gereja. Jadi ketika orang datang baru, mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka di luar yang kurang baik, kurang bagus, mereka datang ke gereja, mereka belajar bagaimana hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak belajar Alkitab, tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-16 ini, ayat ke-13 ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah di dalam Tuhan,
kita bukan lagi seperti anak-anak yang baru mengenal firman Tuhan, yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, tipu muslihat, kelicikan, sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita yang sudah sekian lama menjadi anak-anak Tuhan, mengikuti Tuhan, minimal kita mengerti dasar daripada pengajaran Alkitab dan hidup sebagaimana anak-anak Tuhan di dalam kehidupan bergereja atau sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih remaja, saya tidak begitu mengerti Alkitab. Waktu itu saya masih, ya kalau tidak salah sekitar 1 atau 2 SMP. Saya tidak begitu mengerti Alkitab. Karena saya dibesarkan, lahir di Sumatera, di Palembang, di daerah. Ya kalau di daerah mungkin beda sama di kota. Ya, gereja agak sederhana, apa adanya, jalan begitu saja, dan hamba Tuhan yang hanya satu, harus mengurus semuanya. Bahkan hamba Tuhan kadang di daerah itu merangkap. Ya, dia juga koster, dia juga sopir, dia juga berkhotbah, dia juga membesuk, dia juga menjaga gereja, all in. Beda dengan hamba Tuhan zaman sekarang. Yang penting sekarang baik-baik persiapkan firman, menggembalakan udah. Yang lain seperti gereja kita, sudah ada bagian masing-masing yang mengerjakan. Nah, saya dibesarkan di dalam gereja demikian, di dalam masyarakat demikian. Saya mengerti firman Tuhan enggak? Enggak banget. Karena itu pun masih terlalu remaja, terlalu kecil. Nah, satu hari ada orang datang. Dia bilang, "Dek, mau belajar firman Tuhan enggak?" Ya, saya bilang, "Ya mau aja." Saya belajar. Lalu dia bawa Alkitab. Dia bawa Alkitab mirip seperti Alkitab kita. Dia bawa Alkitab, lalu dia datang ngajar. Seminggu, minggu depan kami datang lagi ya. Ya datang aja gitu. Datang, diajar. 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ya saya enggak tahu benar apa enggak yang dia ajar. Yang penting kan dia bawa Alkitab, dia ajar firman Tuhan loh. Nah, setelah belajar beberapa bulan, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan dia diajar-ajar, dia sempat ngomong-ngomong, akhirnya kepada hamba Tuhan di gereja atau pengurus gereja ngomong-ngomong, dia bilang, apa yang diajarkan? Ya saya ceritakan sedikit, apa yang saya tahu, waktu itu kan masih remaja, yang penting nangkep dari pertemuan 40 menit sejam, nangkepnya cuman ya sedikit lah, gitu ya, yang masih remaja gitu, tidak serius juga mungkin gitu ya, belajar dan saya sampaikan gitu. Kita sampaikan, dia bilang, wah ini ajaran tidak benar. Dalam hati saya mana tahu yang mana benar tidak benar, gitu ya. Yang penting terima aja gitu. Wah dia bilang tidak benar itu adalah ajaran sesat, itu adalah saksi Yehova. Saya tidak ngerti juga apa itu saksi Yehova gitu ya. Mereka pakai istilah Jehovah Witness gitu. Jadi saksi Yehova, dia bilang bukan, itu salah itu. Dia bilang, betul tak yang diajarkan begini? Iya. Yang dia berjalan, iya dah. Dia bilang, iya dah. Mengenai Allah Tritunggal begini ya. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah tenaga aktif Allah. Dia tidak setara dengan Allah dan dia bukanlah Allah. Yesus Kristus itu bukan Allah. Dia adalah ciptaan Allah Bapa. Dan Yesus Kristus itu adalah ciptaan Allah dan dia bukan Allah. Betul enggak dia bilang? Dia bilang, iya sih dia ngajar gitu. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Waktu itu saya tidak tahu yang mana benar, Alkitab yang mana dan tidak. Nah dari sana saya belajar. Oh Allah Tritunggal begini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus begini. Keselamatan begini. Nah saya mulai belajar. Nah mulai belajar, orangnya datang, saya ajak ngomong, tanya. Nah lambat laun, tambah laun dia tahu, wah saya sudah tahu. Ya, lama-lama dia sudah tahu, akhirnya ya tidak datang lagi gitu ya. Tidak datang lagi. Nah dari situ saya baru tahu yang mana benar yang salah. Kenapa? Karena saya belajar Alkitab. Ketika saya belajar Alkitab, saya baru tahu mana yang benar yang salah. Ketika saya belum belajar, saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada zaman Martin Luther itu, Alkitab tidak selengkap seperti kita. Tidak setiap orang bisa memegang Alkitab, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Sehingga pemimpin-pemimpin gereja itu berkuasa atas Alkitab. Mereka mengajarkan apa yang disampaikan Alkitab. Dan penyimpangan-penyimpangan itu terjadi. Termasuk doktrin keselamatan, pengampunan dosa, sakramen-sakramen, dan sebagainya.
Sehingga Martin Luther mengajak gereja harus kembali kepada apa? Kembali kebenaran dan ajaran Alkitab. Nah, ketika Martin Luther memperjuangkan supaya back to the Bible, kembali kepada Alkitab, mengkoreksi kehidupan dan pengajaran daripada gereja yang menyimpang, perilaku dan kehidupan pada pemimpin-pemimpin gereja yang manipulatif, yang koruptif di dalamnya, akhirnya dia diadili oleh pemuka-pemuka, oleh pemimpin-pemimpin gereja atas ajaran daripada Martin Luther. Namun dia setia di dalam pengajarannya sampai akhir hidupnya. Nah, setelah Martin Luther mengobarkan semangat daripada reformasi ini, ada orang-orang yang meneruskan daripada gerakan daripada reformasi ini. Sehingga reformasi itu tidak berhenti pada Martin Luther dan padam. Dan pada tahun 1517, 31 Oktober, di mana Martin Luther memproklamirkan, menyebarkan akan apa yang menjadi pemahamannya dan pengertiannya mengenai Alkitab, dan gereja harus kembali kepada Alkitab. Maka dari itu 31 Oktober 1517 itu adalah momentum reformasi terjadi pada abad itu. Nah, setelah Martin Luther ada dan penerus-penerusnya meneruskan gerakan itu, salah satu tokoh reformasi selain Martin Luther itu John Calvin. Bapak Ibu, ketika setelah married dengan semu, setelah tahu anak kita cowok, kita diskusi mau kasih nama apa. Saya bilang saya kasih nama kalau cowok, ya, nama apa? Waktu itu saya tidak terpikir nama dalam Alkitab, ya. Jadi saya bilang kasih nama Calvin saja. Kenapa? Karena saya mengingat gerakan-gerakan Calvinisme dan dia membuat satu institusi, ya, pengajaran-pengajaran disistematikan di dalam pengajaran-pengajaran Alkitab. Jadi saya bilang kasih nama Calvin saja, ya, supaya gerakan reformasi ini boleh terus berjalan. Ya, akhirnya dikasih nama, ya udah, cowok saya namanya Calvin. Jadi bukan John Calvin, Calvin Rayford. Yang perempuan semu yang kasih nama Sharon, ya, supaya besar hidupnya nanti bisa menjadi berkat bagi orang, men-share kepada hidupnya kepada orang lain. Nah, ini cerita berdua, ya, memberi nama tidak melihat buku-buku cari nama artinya apa, enggak gitu ya. Itu hanya spontan aja, ingin anaknya nama apa ya sudah dikasih nama saja. Nah, Bapak Ibu, Martin Luther, selain Martin Luther, John Calvin meneruskan gerakan reformasi itu. Ya, dia mengobarkan kembali gerakan reformasi itu. Dia membuat sistematik daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab sehingga menjadi satu dogmatika institusi. Dan itu sampai saat ini menjadi satu pegangan di sekolah-sekolah reform akan buku sistematik teologi daripada John Calvin di dalamnya. Kenapa dia membuat itu? Karena pada zaman itu tidak seperti zaman kita, mudah mendapatkan Alkitab. Sekalipun Martin Luther sudah menerjemahkan dari bahasa Latin ke Jerman, dan pada zaman itu pencetakan Alkitab, pendistribusian Alkitab tidak seperti zaman kita saat ini yang mudah untuk didapati. Bagaimana memahami Alkitab dan mengerti Alkitab, sehingga John Calvin mensistematikkan pengajaran-pengajaran Alkitab yang ada di dalamnya, termasuk mengenai ajaran doktrin keselamatan. Satu istilah yang mungkin Bapak Ibu kalau mempelajari mengenai John Calvin, yaitu mengenai predestinasi. Alam menetapkan, alam memilih orang-orang untuk diselamatkan di dalam kekekalannya. Nah, ini perdebatan sampai saat ini tidak habis mengenai predestinasi, ya, pemilihan dan penetapan Allah kepada orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini gerakan reform ini terjadi Bapak Ibu sampai saat ini, sampai zaman ini. Namun seiring waktu berjalan lambat laun, spirit gerakan itu mulai hilang. Gerakan dan semingit itu mulai reda. Kenapa? Karena perpecahan-perpecahan gereja semakin banyak. Orang lelah dengan pembahasan doktrin, perdebatan doktrin, perpecahan gereja. Sehingga orang bilang, ya kamu percaya ini, saya percaya ini, pokoknya kita satu saja, sudah selesai. Sampai saat ini Bapak Ibu di Indonesia, selain ada PGI, ada juga PGLII,
ada juga Baptis, ada juga Metodis, ada juga Anglican, ada beberapa aliran-aliran di dalam kekristen itu sendiri. Nah, kadang-kala untuk menghindari perdebatan, permasalahan, sehingga masing-masing gereja tidak membicarakan doktrin di dalam ajaran antar gereja yang berbeda denominasi itu. Nah, kita GKY termasuk di dalam kaum Injili dan Reform, menjadi satu wadah gerakan yang ada di Indonesia. Nah, melalui semangat daripada reformasi yang harus disalurkan sampai saat ini, semangat itu jatuh bangun di dalamnya. Banyak gereja yang tidak lagi begitu peduli dengan ajaran-ajaran yang ada, dan bahkan menghindar supaya tidak terjadi perdebatan, tidak menjadi perpecahan gereja. Yang penting hidup damai-damai saja bersama-sama sudah. Nah, Bapak Ibu, seperti yang seringkali saya dengar dari salah satu pendeta yang menyemangati gerakan reformasi di Indonesia itu, Pendeta Stephen Tong, di mana dia mengatakan, ketika di dalam kehidupan kita, di dalam pengajaran Alkitab, di dalam kebenaran Alkitab, yang mutlak harus kita nyatakan mutlak. Yang tidak mutlak kita boleh bertanda kutip tolerir di dalamnya. Namun seringkali gereja tidak bisa lagi memilah yang mana mutlak dan tidak. Karena apa? Sudah lelah dengan persoalan-persoalan, perdebatan-perdebatan, perpecahan-perpecahan gereja. Nah, oleh karena itu, melalui semangat reformasi pada pagi hari ini, kita, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, BPP, guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda, yang belajar firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan, yang menjadi pagar gereja bagi gereja kita. Sehingga penyimpangan-penyimpangan, kesalahan-kesalahan di dalam pengajaran gereja tidak hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, di dalam kehidupan kita terus belajar firman Tuhan. Di mana dikatakan Alkitab diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, seringkali kita juga bisa berlaku korup di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus kembali kepada semangat reformasi, kembali kepada Alkitab, apa yang diajarkan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, sekarang di masa Covid ini, apa yang boleh kita petik, kita belajar mengenai semangat reformasi? Apa yang harus direformasi? Bapak Ibu, selama Covid yang sudah hampir memasukin tahun kedua ini, mungkin kita sudah sebagian terbiasa dengan ibadah Zoom online. Ya. Bahkan saya mendapati bukan hanya jemaat, bahkan hamba Tuhan sudah nyaman dengan ibadah online. Sudah malas ke gereja. Sudah tidak minat ke gereja. Ibadah lewat online. Dan bahkan jemaat masih mungkin sebagian masih enjoy dengan online. Nah, mungkin ini juga perlu satu reformasi. Ya. Di dalam kehidupan ibadah dan persekutuan yang ada. Karena kalau kita ibadah, kita tidak lewat online, tidak akan terjalin satu persekutuan. Bapak Ibu membayangkan selama 1 tahun lebih ibadah di online. Bagaimana Anda ibadah dengan baik? Bagaimana Anda bisa beribadah dengan serius? Bagaimana di dalam ibadah itu Anda bisa bersekutu? Itu unsur-unsur di dalam kehidupan gereja tidak ada. Hanya praktisnya. Ya memang satu waktu kita mengikuti peraturan pemerintah. Membatasi diri dari kerumunan dan sebagainya, jaga jarak, oke. Ya, karena kita adalah warga negara yang juga harus mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Namun seiring waktu berjalan kita kebablasan, sudah keenakan, udah males keluar. Kalau Bapak Ibu ibadah online, lebih enak ibadah online atau begini? Hah? Ayo, jujur, yang bohong masuk neraka. Lebih enak ibadah online atau begini?
Hah? Ibadah begini, rapi-rapi, tidak bisa pakai baju tidur. Tidak bisa kaki diangkat sedikit di kursi. Tidak bisa sampai dengan khotbah, minum kopi. Baring-baring, kayak dengar radio. Kadang-kadang ditutup HP-nya atau laptopnya. Ada tamu datang ketok-ketok pintu. Coba ibadah begini, bisa nggak? Disuruh duduk, diam dengerin Pak Suadi ngomong lama lagi. Suruh nyanyi lagi, suruh ini lagi, suruh melayani lagi, datang lagi. Nah ini di Pontianak. Kalau di kota lain, di tempat lain, macetnya lah, perlu ongkos lagi, dan repot lah. Di rumah saja lebih enak online. Sehingga ketika kita online di rumah, tidak ada lagi persekutuan. Hidup menjadi tersendiri di dalam dunianya, asik dengan diri. Nah mungkin ini juga menjadi salah satu peringatan gereja untuk kembali kepada gereja, untuk beribadah bersama, bersekutu bersama, melayani bersama, berbagi bersama, menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, bisalah lewat online, kita telepon-teleponan, WA-WAan kok. Ya mungkin 1-2 orang itu saja. Tapi secara komunitas tidak. Semangat untuk melayani bersama, berbagi, mensupport, mendoakan, pergi bersama-sama, melayani, menginjilin, itu tidak dapat di online. Dengan komunitas hidup ke gereja begini, kita dibawa kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab, kehidupan bergereja, bersekutu bersama, melayani bersama-sama. Nah Bapak Ibu, reformasi terjadi 500 tahun yang lalu, dan sampai saat ini mengenai penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Alkitab, dan juga koreksi perilaku korup daripada pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Nah melalui kesempatan ini, di masa COVID ini, saya menghimbau, mengajak kembali, ayo kita kembali melayani Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu, kita membangun satu dengan yang lain. Hal-hal yang sudah kita kerjakan berpuluh tahun, kita boleh lakukan kembali, melayani Tuhan bersama-sama, bekerja sama bersama-sama, membangun gereja Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur jika Tuhan sudah memberikan satu gedung yang bagus untuk kita. Boleh saya katakan, GKY di Kuburaya ini, di daerah Kuburaya bukan di Pontianak, ini satu gereja representatif yang paling bagus, kalau saya tidak salah. Coba cari gedung yang sebagus ini yang ada di daerah Kuburaya. Bukan di Pontianak. Mungkin Pontianak ada katedral, ada GKKB. Tapi di daerah sini, Tuhan memberikan satu gedung yang luar biasa. Segala fasilitas kenyamanan luar biasa. Kalau Bapak Ibu ikut saya pelayanan ke daerah, ke kampung, baru tahu susahnya itu. Mirisnya, jeleknya, kotornya, baunya, panasnya. Baru ngerasa. Kalau di sini nyaman sekali, tidak kalah sama hotel. Kalau masuk WC-nya pun Bapak Ibu lihat, hotel yang kelas bintang 1-2 kalah sama WC kita. Bisa nyaman duduk di dalam. Bahkan WC di GKI Greenfield, orang bisa duduk untuk baca-baca dengan musik. Nah Tuhan sudah memberkati ini, ayo kita bangun gereja Tuhan. Kalau semua online tidak mungkin kerja. Kita datang bersekutu, kita membangun rumah Tuhan, kita bergandeng tangan, kita bekerja sama, kita menguatkan satu dengan yang lain, kita belajar firman Tuhan, kita pergi diutus untuk memberitakan firman Tuhan, supaya orang-orang mendengar firman Tuhan, dan orang boleh mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Amin? Amin? Ya, doakan terus Tuhan pakai gereja ini di daerah Kuburaya, dan Tuhan pakai kita semua yang ada di sini untuk terus memajukan, memberitakan pekerjaan Tuhan dan firman Tuhan yang ada di daerah sekitar sini. Supaya mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini
Melalui hari reformasi kami belajar semangat daripada bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja, anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, bagaimana mereka belajar firman Tuhan, bagaimana mereka mengerti firman Tuhan, bagaimana mereka menjaga kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kebenaran firman Tuhan, dan membawa orang untuk kembali kepada ajaran Alkitab. Tuhan, kami yang hidup pada zaman ini Tuhan, kami menjadi orang yang pragmatis, kami yang menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang egois. Kami tidak peduli lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami tidak lagi sungguh-sungguh menghayati, menghidupi akan apa yang dinyatakan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami pada zaman ini, generasi kami pada saat ini ya Tuhan, supaya kami sendiri terlebih dahulu kembali kepada apa yang Engkau perintahkan, Engkau ajarkan bagi kami ya Tuhan. Kelak kami pun boleh dipakai oleh Tuhan meneruskan gerakan reformasi ini untuk membawa pengajaran-pengajaran yang benar, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Berkati GKY yang ada di tempat ini, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini, dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui GKY di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.